action let's go 저 건물을 찾으러 Temanya wawancara kita itu kan mengenai masyarakat digital, masyarakat tentang globalisasi, perkembangan globalisasi di era masyarakat digital. Nah, di sini menurut Mbaknya bagaimana sih perkembangan globalisasi kita saat ini di era berkembangnya teknologi sama ilmu komunikasi? Kalau menurut saya ya, Iya. kalau untuk perkembangan teknologi zaman sekarang tuh udah semakin pesat ya. Iya. Kalau menurut saya ini tuh justru bukannya lebih memajukan, justru bikin makin bodoh. Iya. Gitu. Karena dengan adanya AI yang sebenarnya justru malah mengancam kita. Banyaknya karyawan aja ya, banyak yang di PHK karena beralih ke mesin. Gitu. Banyak orang yang tidak lagi dibutuhkan karena digantikan dengan teknologi AI. Iya. Sebenarnya untuk kedepannya kalau saya rasa lebih mengancam gitu, lebih mengancam. Jadi kita masyarakat bukannya makin pintar, jadi makin bodoh. Gitu. Terus ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak positif yang menurut Mbak bisa kita dapatkan dari adanya perkembangan globalisasi saat ini? Kalau dampak positifnya saya rasa untuk sekarang tuh kita lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan. Iya. Jadinya kalau contohnya soal kesehatan aja, kalau dulu kita mau konsultasi sama dokter perlu bayar, mau nanya penyakit ini itu perlu bayar ke dokter. Iya. Tapi sekarang udah searching aja, udah langsung kita dapat apa yang kita mau gitu kan. Kalau ini, kalau untuk kakak sendiri, apakah setuju ya dengan semakin berkembangnya era teknologi informasi ini, atau malah sebaliknya, lebih ke pro atau kontra? Kalau saya sih lebih ke di tengah-tengah gitu ya. Iya. Kalau kita nolak kita nggak bisa, karena kita memang ada di fasenya gitu. Kita mau mundur juga nggak mungkin kan. Iya. Ya kita ikutin aja. Gitu. Cuman ya kita harus lebih bijak lagi gimana menggunakan teknologi. Itu aja sih. Kalau menurut Mbak ya, bagaimana sih pendapat Mbak mengenai remaja-remaja yang saat ini? Karena kan emang udah apa ya, kalau misalnya dibedakan antara dulu sama sekarang itu kan jelas berbeda ya. Nah, zamannya pun juga berbeda. Nah, itu bagaimana? Maksudnya tentang apa? Tentang perkembangan globalisasi juga, terus berpengaruh juga kan pastinya pada remaja-remaja yang sekarang. Mana ya? Karena kalian juga remaja ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan zaman saya gitu. Sebenarnya mungkin nggak akan beda jauh dengan zaman kalian. Cuman kalau sekarang saya rasa anak-anak sekarang itu lebih ke dibilang kan anak Gen Z. Iya. Kok saya rasa ya dibandingin saya sendiri, kayaknya bukannya lebih maju, tapi malah lebih mundur. Ada nggak semuanya, memang nggak semuanya. Cuman ada beberapa yang jadinya seperti itu karena mereka menggantungkan teknologi. Gitu, jadi lebih nggak kritis. Terus kadang-kadang saya lihat ada beberapa gitu ya, ini adabnya jadi agak berkurang. Dibanding ya mungkin karena kecanduan teknologi. Apalagi sekarang segala macamnya itu udah pakai teknologi. Kita kadang ngomong sama orang tua aja udah nggak sinkron, nggak sejalan karena ini ngomongin sama teknologi gitu. Jadi emang gimana ya? Sebenarnya bagus untuk masalah sekarang itu bagus ya. Cuman ya itu aja sih kalau menurut saya ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Iya, terima kasih. Dari SMA 3. Oh. Kelas berapa? Kelas 12. Oh, udah mau lulus ya. Iya. Semangat. Terima kasih ya, Mbak. Iya, kasih, Mbak. Baik, jadi di sini kan untuk saat ini ya, Mbak ya, kan namanya perkembangan globalisasi itu kan sudah semakin pesat. Bahkan sekarang itu sudah banyak komunikasi yang kayak teknologi informasi seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk tugas, yaitu yang pertama yaitu menurut Mbak bagaimana sih perkembangan globalisasi untuk saat ini? Kalau menurut aku ya, Ya, kalau kita gunain dengan bijak ya, itu kalau menurut aku sih bagus. Tapi kalau kita bisa salah gunain, itu bisa akibatnya juga ke kita sendiri kan. Jadi kalau menurut aku, kalau globalisasi sekarang tuh sebenarnya kan ngikutin zaman. Iya. Jadi kalau ini lebih baik dari kitanya ya, saran aku ya, dari kitanya kita harus manfaatin globalisasi itu sebaik-baik mungkin lah, pokoknya yang baik-baik aja kalau menurut aku. Gimana ya cara ngomongnya, itu tuh pokoknya kita harus bijak-bijak lah sama globalisasi, soalnya kan ini kan zaman kan makin maju kan, jadi kita harus itu deh, bijak-bijak. oh gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua yaitu menurut kakaknya apa sih dampak positif yang bisa kita dapatkan dari berkembangnya teknologi informasi komunikasi saat ini? Penjualan online, Ya, terus kalau misal punya saudara jauh juga kan gampang kan, soalnya kan pakai HP, jadi kan nggak usah susah-susah pakai surat atau kirim ke pos gitu. ya. Terus untuk dampak negatif yang mungkin terjadi di era berkembangnya zaman yang Pergaulan sekarang. bebas sih, pergaulan Pergaulan bebas. Terus habis itu kayak ini apa ya namanya, anak-anak zaman sekarang tuh ini kalau main sosmed tuh kadang seenaknya sendiri kan, jadi kan kayak nggak dipikir dulu gitu. Terus menurut pendapat Mbak sendiri ya, Mbak kira-kira setuju atau tidak dengan semakin berkembangnya atau terus menerus semakin berkembangnya globalisasi untuk saat ini, atau Mbak lebih milih untuk ke zaman yang dulu atau bagaimana? Kalau menurut aku ngikutin zaman aja lah ya, Iya. soalnya kan kita juga kan nggak bisa atur arus globalisasi kan, jadi kalau menurut aku kita ngikutin aja globalisasinya gimana, tapi kita harus ngikutinnya tuh secara bijak. Gimana caranya biar enggak dengan ini apa namanya, gimana caranya kalau kita dengan zaman sekarang tuh kita nggak salah pergaulan lah, maksudnya kita nggak nyalahgunain globalisasi zaman sekarang. Sekiranya kita itu nggak terbawa arus juga. Ya harus bijak-bijak. Terus kalau menurut Mbak sendiri gimana sih pendapat Mbak mengenai remaja saat ini yang mungkin kalau dibedakan sama orang-orang dulu? Kalau itu nggak bisa berpendapat sih, soalnya aku juga kan remaja kan ya. Iya. Maksudnya kan aku juga kan remaja, jadi kayak nggak bisa berpendapat sih kalau itu sih. Oh ya udah. Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri itu apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari perkembangan teknologi yang sekarang ini? Bisa ini lebih tahu informasi lebih banyak, lebih luas. Terus kita juga bisa cari pandangan lebih luas kan, kita cari bisa banyak teman gitu-gitu. Terima kasih Mbak. Jadi kami itu ada tugas. Nah tugas itu disuruh menganalisis mengenai perkembangan globalisasi saat ini. Jadi Era sekarang. iya. Nah jadi kan di era globalisasi saat ini tuh kan pasti semakin maju ya, semakin pesat juga. Bahkan mengenai teknologi juga itu sudah berkembang, bahkan hampir semua orang seperti itu. Nah kalau menurut Mbaknya, dengan siapa Mbak? Mbak Hasnia. Ya Mbak Hasnia, umur 20. ya Mbak Hasnia yang berumur 20 tahun, gimana sih menurut Mbak bagaimana perkembangan globalisasi di era saat ini? Untuk era sekarang. Mungkin dengan berkembangnya saat ini itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi, atau dengan jualan-jualan online juga
Mungkin seperti itu. Kalau untuk perkembangan daerah sekarang kan melalui teknologi dan informasi ya. Iya. Kayak HP, kayak gimana tuh? Kayak HP kan ya. Kalau kayak perkembangan dari era sekarang itu, kalau kata saya perkembangan daerah sekarang itu teknologi kan ya, dan informasi yang pesat juga membawa tantangan etika dan privasi yang serius serta tantangan dan lingkungan. Kayak gimana ya? Kayak ini kayak Mungkin karena dengan berkembangnya teknologi yang sekarang itu bisa mengubah perilaku seorang anak remaja juga. bisa. Kalau kayak gitu kan dilihat kayak kalau aku kan kuliah BK ya. Iya. BK kan biasanya kayak mengatasi anak nakal. Iya. Kayak mengatasi anak nakal kan biasanya dilihat dari pertemanan, lingkungan dan keluarga. Oh gitu. Kan dilihat kan. Iya. Kan kayak gimana? Kayak ya apa sih arek iki ben bisa berubah ngono. Kan gitu. kalau anak berubah kan nggak mungkin langsung berubah. Pastinya kan bukan kayak butuh proses gitu. Iya. Kayak dilihat dulu kayak dari lingkungannya gimana, mungkin dari kebawa teman, mungkin dari ada faktor keluarga kayak broken home gitu. Oh gitu. Kalau menurut Mbak apa sih dampak positif yang bisa kita dapatkan dari berkembangnya zaman yang sekarang, perkembangan globalisasi yang sekarang? Mungkin bisa dicontohkan dengan dampak positif yang seperti kita mudah untuk mengakses informasi atau hal-hal lain menurut yang Mbak alami. Akses Ya, mudahnya akses informasi kayak gitu. kayak teknologi gitu ah. Iya. Mungkin kayak kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh itu masa mungkin lah. Iya, bisa. Ya, kayak mempercepat berbagai informasi kayak WA gitu kan. Iya. Nah, atau kayak pekerjaan kayak lebih mudah, efektif gitu. Kalau untuk dampak negatifnya mungkin ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk dampak negatifnya kira-kira apa? Kan banyak ya Mbak ya yang bisa kita lihat di era yang sekarang, mungkin dengan anak-anak yang kecanduan handphone, terus semakin maraknya AI membuat kita bukan semakin pintar, tapi malah semakin perkembangan seorang anak itu semakin menurun, mungkin seperti itu. Bisa dicontohkan Itu kan untuk dampak tergantung negatif. orangnya masing-masing. Iya. Gitu kan. Mungkin dari kayak anak kecil kan sekarang kan kebanyakan gitu main Iya. gadget gitu. Itu kayak dukungan dari orang tua lah. Oh gitu. Ya. Terus untuk menurut pendapat Mbak, ini kira-kira manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari perkembangan globalisasi? Iya, Kayak sekarang kan kebanyakan gadget. iya, Komunikasi kan mungkin enak. Iya. Kebanyakan kayak komunikasi enak, orang kayak gimana ya? Kayak sekarang komunikasi enak, ada HP, ada WA, ada kayak komunikasi itu antara jarak jauh lah. Ya enak lah gitu. Oke. Kayak tergantung yang menjalani masing-masing kan kayak gitu kan. Ya. Kalau untuk kakak sendiri, apakah setuju dengan berkembangnya teknologi yang sekarang, atau malah Mbak lebih milih ke zaman-zaman yang dulu? Karena yang sekarang itu malah kalau dampak positifnya itu kan emang besar, tapi dampak negatifnya juga semakin besar juga gitu. Nah, kalau menurut Mbak kira-kira setuju nggak dengan perkembangan yang sekarang? Setuju. Ya, nanti kan ada dampaknya juga kan. Iya. Oh gitu. Terus Dampaknya kan ada penyebabnya kenapa ya. oh, gitu. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Saya Mbak Ida, Umur? umur 19 tahun. Kalau Mbaknya? Namaku Tasya, Iya. umur sama 19 juga. Oh gitu. Jadi saya tuh ada tugas sosiologi. Nah, kelompokan. Jadi di sini itu temanya mengenai perkembangan globalisasi di era masyarakat digital yang sekarang. Nah, kan dari perkembangan globalisasi yang sekarang itu kan sudah banyak muncul berbagai teknologi informasi, termasuk handphone kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak, gimana sih perkembangan globalisasi yang sekarang ini? Untuk perkembangan globalisasi saat ini ya, Iya. untuk teknologi kan sekarang lebih canggih ya.
Iya. Kita bisa mengakses apapun di internet. Tapi ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan akses tersebut. Jadi misalkan buat sekarang kan lagi viral-viralnya konten ya. Iya. Tapi kontennya itu yang tidak berbobot. Maksudnya lebih berguna. ke lebih ke membuli lah atau gimana gitu. Jadi kurang penggunaannya itu masih di kurang maksimal. Kurang bijak bertanggung juga. jawab. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mbak, dampak positif yang bisa kita dapatkan dari perkembangan globalisasi saat ini tuh apa sih kira-kira? Mempermudah kita untuk mengakses informasi yang kita belum pahami. Oh, gitu. Itu aja sih. Ya. Terus kalau untuk dampak negatif mungkin dari kayak pergaulan bebas atau Ya itu tadi, penggunaan. sekarang kan lebih banyak disalahgunakan. Jadi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab membuat konten-konten yang tidak mendidik. Oh, gitu. Ya. Kalau untuk kakak sendiri, apakah setuju dengan semakin berkembangnya teknologi yang sekarang, berkembangnya globalisasi saat ini, atau Mbak lebih memilih zaman dulu yang tanpa ada teknologi atau komunikasi? Karena kan selain berkembangnya zaman yang sekarang itu kan ya memang banyak dampak positif yang kita dapatkan, tapi ternyata banyak juga dampak negatif yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak lebih setuju ke maju atau berkembang di globalisasi yang sekarang, atau malah lebih milih ke zaman-zaman yang dulu aja gitu? Gimana ya, kalau misalkan sekarang ya benar kita juga membutuhkan perkembangan yang seperti saat ini, tapi juga kepinginnya ada yang susah juga sih, misalkan pinginnya kayak yang dulu-dulu. Iya. Pastinya kita lebih kurang mengorek informasi. Oh, gitu. Ya, jadi kalau sekarang kan lebih mudah. Misalkan untuk menghubungi yang jauh di sana bisa langsung kontak kan. Kalau dulu kan masih harus pesan kirim surat ke pos gitu kan. Jadi lebih mempersulit lah. Kalau saya kan lebih mudah. Oh, gitu. Berarti Mbak lebih setuju dengan berkembangnya yang sekarang gitu. Cuman kita juga harus ngelihat dulu dan berhati-hati. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Sudah selesai.